Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Flora Dwi Jayanti. Saya dari Prodi Manajemen Sore. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Latar belakang masalahnya, PT Perusahaan Listrik Negara Persero adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini, PT PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dan mendistribusikannya secara merata. Usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT PLN merupakan penjual atau produsen tunggal yang mereka kehendaki. Pasal 33 UUD 1945 menyebabkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama yaitu koperasi, BUMN atau badan usaha milik negara atau daerah, dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar serta intervensi pemerintah serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Kasus monopoli yang dilakukan oleh PT PLN. Fungsi PT PLN sebagai pembangkit distribusi dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik, sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT PLN. Saat ini telah ada 27 independent power producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, California Energy, Edison Mission Energy, Mitsui dan CO, Black dan Fit International, Duke Energy, Hopewell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT PLN sendiri. Krisis listrik memuncak saat PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah, termasuk Jakarta dan sekitarnya, selama periode 11-25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu sekali sebulan. Semua industri di Jawa sampai Bali wajib menaati, dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PT PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batu bara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa sampai Bali, yaitu pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak atau BBM, PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang. Analisis masalah jika dilihat teori etika deontologi. Dalam kasus ini PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan memenuhi kebutuhan listrik nasional. Akan tetapi,
tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik karena PT PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Jadi menurut teori etika deontologi tidak etis dalam kegiatan usahanya. Jika dilihat dari teori etika teologi, dalam kasus ini monopoli di PT PLN terbentuk secara tidak langsung dipengaruhi oleh pasal 33 UUD 1945, di mana pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka PT PLN dinilai etis bila ditinjau dari teori etika teleologi. Jika ditinjau dari teori utilitarianisme, tindakan PT PLN bila ditinjau dari teori etika utilitarianisme dinilai tidak etis karena mereka melakukan monopoli sehingga kebutuhan masyarakat akan listrik sangat bergantung pada PT PLN dari monopoli yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT PLN ini telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh PT PLN dan tindakan fungsi PT PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Sebaiknya pihak swasta tidak diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT PLN. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT PLN sendiri. Undang-undang yang telah dilanggar. Undang-undang yang telah dilanggar dalam kasus ini monopoli di PT PLN terbentuk secara tidak langsung dipengaruhi oleh pasal 33 UUD 1945, di mana pengaturan, penyelenggaraan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka PT PLN dinilai etis bila ditinjau dari teori etika teleologi. Jika ditinjau dari teori utilitarianisme, tindakan PT PLN ditinjau dari teori etika utilitarianisme dinilai tidak etis karena mereka melakukan monopoli sehingga kebutuhan masyarakat akan listrik sangat bergantung pada PT PLN. Dari wacana di atas dapat disimpulkan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara Persero telah melakukan tindakan monopoli yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT PLN ini telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kesimpulan, PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusiannya. Dalam hal ini, PT PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dan mendistribusikannya secara merata. Usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Nah, sarannya karena PT PLN merupakan badan usaha milik negara atau BUMN, sebaiknya dalam penanganan setiap masalah pihak swasta tidak diperbolehkan untuk diikut sertakan dalam masalah tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya tentang aspek hukum dalam bisnis dan
permasalahan tentang PT PLN. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.